Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Ridwan, saya dari kelas PAI 4A dengan NPM 2110631111010 dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Ibu Haja Debibik Nabilatul Fauziah LCMA. Nah, di sini saya akan mempresentasikan suatu tema yang telah ditentukan oleh dosen pengampu, yaitu kepemimpinan perempuan dalam hadis. Di sini saya akan membacakan hadis mengenai kepemimpinan perempuan dalam hadis. Haddatsana Utsman bin Haitsam, haddatsana Afun anil Hasan an Abi Bakrah qala laqad nafa'anillahu bi kalimati sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyamal jamal ba'da makittu an al-haqqa bi ashabil jamal faqatil ma'hum qala lamma balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna ahlal farisa qad makallu alaihim binta Kisra qala la yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Rawahul Bukhari. Yang artinya dari Utsman bin Haitsam dari Afun dari Hasan dari Abu Bakar berkata, Allah memberikan manfaat kepadaku yang kudengar dari Rasulullah. Allah memberikan manfaat kepadaku dengan sebuah kalimat yang kudengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari menjelang perang Jamal. Nah, setelah aku hampir membenarkan mereka, yaitu Ashabul Jamal, dan berperang bersama mereka. Nah, ketika sampai kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa bangsa Persia mengangkat putri Kisra sebagai raja. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada wanita. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, salah satunya dalam Kitabul Fitan, yaitu bagian pembahasan tentang konflik atau fitnah. Selain diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, hadis ini juga diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Sunan At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, dan Musnad At-Tabrani. Nah, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis tersebut dari jalur Utsman bin Haitsam yang bernama Nafi bin Al-Harits. Nah, adapun jalur periwayatan hadis tersebut, periwayatannya dimuat oleh Imam Ahmad bin Hambal dari Muhammad bin Al-Muthanna. Nah, untuk redaksi matan hadis tersebut mayoritas merujuk kepada sahabat Abu Bakrah. Nah, secara status hadis tersebut para ulama sepakat bahwa hadis tersebut berkualitas sahih. Nah, adapun konsekuensi hadis sahih, yaitu salah satunya adalah menjadi dasar hukum atau hujah dalam syariat Islam. Nah, adapun mengenai kepemimpinan perempuan dalam hadis, para ulama berbeda pendapat. Nah, yaitu ada yang membolehkan, ada yang tidak memperbolehkannya. Nah, adapun pendapat ulama klasik, yaitu salah satunya Syekh Muhammad Al-Aini dalam Umdatul Qari Syarah Al-Bukhari mengutip pendapat jumhur ulama tentang istinbat hadis tersebut. Nah, beliau berpendapat bahwa perempuan tidak dapat menjadi sebagai qadli atau hakim. Nah, meskipun ada pendapat minoritas di kalangan Malikiyah yang memperbolehkan bahwa perempuan untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, komentar serupa juga ditemukan dalam Syarah Sahih Al-Bukhari seperti Iryadus Sari karya Imam At-Qotolani maupun Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, yaitu berkomentar bahwa perempuan tidak boleh menjadi qadli dalam urusan persaksian dan imamah, yaitu kepemimpinan, perempuan juga tidak boleh gitu ya, dilarang. Nah, itu pendapat ulama klasik. Mayoritas ulama klasik tidak memperbolehkan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin. Nah, adapun pendapat ulama kontemporer, menurut ulama kontemporer bahwa hadis tersebut bertentangan dengan Al-Quran surat At-Taubah ayat 71. Bismillahirrahmanirrahim. Bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim.
yang artinya orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Nah, mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah perbuatan yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguh Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 71. Nah, menurut ulama kontemporer meninjau bahwa kasus hadis tersebut bersifat khusus, yaitu di mana menurut ulama kontemporer bahwa hadis tersebut dikhususkan untuk Raja Kisra saja. Nah, dengan demikian lain, menurut ulama kontemporer bahwa seorang perempuan boleh menjadi pemimpin dengan persyaratan tidak melakukan hal-hal yang menjadi kemunduran suatu bangsa atau negeri. Nah, karena menurut ulama kontemporer sesuai beliau menggunakan kaidah yaitu al-ibrah bi khususi sabab la bi umumil lafzi. Nah, yaitu meskipun pernyataan Nabi merujuk kepada perempuan secara umum, namun ia hanya dimaksudkan untuk Raja Kisra saja. Nah, jadi ulama kontemporer memperbolehkan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin karena hadis tersebut merujuk kepada dikhususkan untuk Raja Kisra saja. Nah, karena menurut ulama kontemporer juga bukti sejarah bahwa banyak raja maupun pemuka agama perempuan. Nah, tak terkecuali dalam sejarah peradaban Islam, dalam Al-Quran sendiri dikisahkan tentang ratu dari negeri Sabah yang digambarkan kepemimpinan kerajaan besar dan memiliki kebijaksanaan. Dan Allah juga memberikan doa yaitu baldatun thayyibatun warobun ghafur gitu. Mendoakannya bahwa negeri Sabah itu baldatun thayyibatun warobun ghafur. Nah, itu pendapat ulama kontemporer yang memperbolehkan seorang perempuan untuk menjadi pemimpin. Nah, adapun nilai terbawi dari hadis tersebut yaitu kepemimpinan dapat dilakukan dalam urusan politik. Nah, jadi kepemimpinan perempuan dapat dilakukan dalam urusan politik, organisasi maupun pemerintahan. Nah, akan tetap tidak ada pembedaan baik pria maupun wanita. Nah, kelakian menjadi pemimpin bukan sebab jenis kelamin, namun kompetensi dan kecakapan mereka. Nah, namun dalam urusan perwalian, imam sholat, dan juga keluarga, perempuan tidak dapat menjadi pemimpin karena ia adalah suatu yang telah ditetapkan syariat Islam. Nah, jadi nilai terbaunya seorang perempuan boleh menjadi pemimpin baik politik, organisasi maupun pemerintahan. Nah, akan tetapi dalam urusan sholat, perwalian, nah perempuan tidak dapat menjadi pemimpin karena ia adalah sesuai yang telah ditetapkan syariat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.